From the start, here we are to collide with your love. Every heart set apart just to be where you are. And now, turn it out, hearts to you. We'll never stop loving. Come on, let's praise Him tonight, play it, shake it. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with you, our hearts will come alive as we declare your praise. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. Come on, put your hands together. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. Oh, this is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. We'll lift your name higher. This is our place. This is our moment to lift your name. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with you, our hearts will come alive. As we sing it, we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. As we declare your praise. Haleluya, haleluya. Shalom. Shalom semua Bapak Ibu yang ada di gereja, yang ada di rumah, di seluruh Indonesia dan seluruh bangsa-bangsa. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Semua yang dahsyat dari Allah sedang terjadi dalam hidup saya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan luar biasa. Success people say. Resonating people say, I grow, I glorify. Mari angkat tangan kita, tepuk tangan bagi Allah kita. Sorak-sorai bagi Yesus, bagi Raja kita. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita angkat kepala, kita tundukkan kepala, kita bersepakat berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari yang dahsyat dan luar biasa ini Tuhan. Kami datang memuji menyembah-Mu Tuhan. Ibadah raya yang luar biasa dahsyat ini kami mulai dan kami tabiskan di dalam satu nama yang ajaib, berkuasa sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata amin. Sekali lagi dengan tangan terangkat kita berkata amin. Lebih semangat lagi kita berkata kami mau masuk Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Sama-sama angkat pujian ini. When the
Dengan terangkat kita berkata, when the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Angkat tanganmu,
benar yang selalu mengalir dan tak pernah lagi-lagi ku nyanyikan kebanggaanmu. Kita bersaksi hari demi hari, amin. Oleh waktu siap-siap yang selalu mengalir, come on, dan tak pernah bosan. Ku nyanyikan kebanggaanmu yang tak lekang oleh waktu yang selalu mengalir dan tak pernah sekali lagi yang selalu mengalir yang tak pernah berakhir di hidupku. Amin. Haleluya. Sebab hidup kita penuh dengan mujizat. Amin. Yang percaya katakan yes. Yang percaya katakan amin. Tangannya dibuka. Kita menari. Bagi Tuhan. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kasih-Mu telah terbentuk. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakan
terjadi yang percaya, pasti Dia nyatakan. Lanjutkanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh puji. Sambil senyum berkata, hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Amin. Success people. Resonating people say, I grow, and I glorify. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali, yang ada di gereja maupun yang ada menonton secara live streaming boleh duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita lebih dalam lagi, deeper in love with God. Haleluya. Dia Tuhan penyembuh. Dia yang gak pernah melewatkan saudara dan saya. Dia ada buat kita. Dia datang untuk menyembuhkan kita, orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang dikasihinya. Oh, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku.
see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. You're making work. Promise keep light in the darkness. My God, there is who you are. Jesus, you're making work. Promise keep light in the darkness. My God, there is who you are. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk sukacita. Terima kasih untuk setiap jawaban doa yang sudah kami terima Tuhan. Sekarang kami mau arahkan hati kami kepadamu Tuhan. Dan kami mau siapkan hati kami untuk diberkati dengan firman Tuhan. Roh-Mu bekerja di setiap hati kami yang mendengar firman-Mu. Tumbuh dan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami juga akan menyembah-Mu dengan harta kami. Dan kami bawa dengan ucapan syukur dan dengan sukacita ke hadapan-Mu Bapa lewat gereja ini. Dan semua umat Tuhan yang siap, mari sama-sama kita berkata amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan persembahan kita, ucapan syukur kita, janji iman kita, persepuluhan kita. Kita siapkan dengan sukacita. Dan dengan tersenyum kita angkat tangan kita dan sama-sama kita deklarasikan doa kita. Haleluya. Maka menaburlah saya di gereja ini, dan dalam tahun ini juga saya pasti mendapat hasil 100 kali ganda, bahkan 1000 kali ganda. Sebab saya diberkati Tuhan dan saya menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan nama Tuhan, memperluas kerajaan Allah dan pemberitaan Injil kerajaan sampai ke seluruh bumi. Yang percaya berkata amin. Para pelayan Tuhan akan melayani kita. Amin. Kepada Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah secara live streaming, haleluya. Gereja juga memberikan informasi nomor rekening yang Bapak Ibu bisa lihat di layar TV Bapak Ibu atau HP ataupun laptop Bapak Ibu, ya, supaya dapat dilihat dan supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Gereja juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh jemaat yang dengan setia terus menabur di rumah Tuhan. Amin. Kami dari Gereja Batam juga mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini, juga yang ada menyaksikan secara live streaming. Sebentar lagi kita akan terkoneksi dengan Bandung, dan sebelumnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Haleluya. Pengumuman sepanjang minggu ini, yang pertama adalah seluruh ibadah BFA Batam secara live streaming. Yang pertama ibadah Pondok Daud setiap hari Selasa sampai dengan hari Jumat pukul 9 sampai dengan jam 10 pagi di channel FB dan IG BFA Church Batam. Terus ikuti Bapak Ibu ibadah mesbah keluarga disertai dengan perjamuan kudus setiap malam jam 7 malam yang akan dilayani oleh Gembala Senior Gereja Bethany Fresh Anointing Bapak Agung Takaryana, tetap di channel FB Bethany Fresh Anointing
dan IG Bapak Agung Takaryana BFA. Mari terima berkat embun pagi dalam ibadah doa fajar setiap hari Sabtu pukul 5 pagi di channel FB dan IG BFA Church Batam. Tetap semangat dan antusias ibadah raya Gereja BFA Batam setiap hari Minggu jam 9.30 pagi dan firman Tuhan terkoneksi dengan Gereja Bethany Fresh Anointing Bandung dan dilayani oleh Bapak Agung Takaryana di channel FB dan IG BFA Church Batam. Dan buat adik-adik, ada ibadah Junior Church setiap hari Kamis dan hari Minggu jam 5 sore dilayani oleh kakak-kakak Jesse dari BFA Bandung dan disertai dengan aktivitas-aktivitas yang luar biasa. Pasti heboh, pasti semuanya suka di channel FB Bethany Fresh Anointing dan Watch Together BFA Church Batam. Gereja BFA Bethany Fresh Anointing serta Gembala dan Sekretariat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun sepanjang bulan Mei. Tuhan Yesus memberkati. Live streaming ibadah kenaikan juga akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 jam 9.30 pagi, tetap di channel FB dan IG BFA Church Batam. Bapak Ibu, kami melaporkan untuk posko BFA Care yang telah membagikan bingkisan kasih kepada yang membutuhkan. Kami tetap menghimbau jemaat yang tergerak memberikan bantuan dapat menginformasikannya kepada Pastor Okto atau kepada Pak Didi di Sekretariat Gereja. Gereja Bethany Fresh Anointing juga melaporkan laporan keuangan, perpuluhan, janji iman dan BFA Care akan dilaporkan secara terpisah di grup WhatsApp atau grup WA BFA Community. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur, yang tergerak bagi pekerjaan Tuhan, silahkan mengirimkan ke nomor-nomor rekening yang tertera di layar, bisa juga dengan menggunakan GoPay juga OVO. Bapak Ibu tetap share link ibadah kita di media sosial yang ada, karena sharing is caring. Ada banyak di luar sana yang membutuhkan informasi mengenai kabar baik. Mari kita share seluruh ibadah-ibadah kita untuk memberkati banyak jiwa. Demikian pengumuman yang sudah disampaikan dan sesaat lagi kita akan terkoneksi dengan Bandung. Ya, pesan dari Gereja Satelit Batam, stay healthy, stay at home and keep social distancing. Ya, menggunakan masker ya jika keluar dari rumah. God bless you and see you next week. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, hari Minggu 10 Mei 2020, hari yang ke-50.
kami boleh ibadah di rumah. Semua adalah anugerah kasih karunia. Kalau sampai hari ini kami sehat, kami diberkati. Sebab di dalam Yesus tidak ada lagi harapan untuk sakit, tidak ada lagi harapan untuk lemah, tidak ada lagi harapan untuk miskin. Sebab semua yang dahsyat, semua yang terbaik dari Tuhan sudah Tuhan berikan bagi kami. Sampaikan firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan. Kami siap diberkati, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya dan diberkati, angkat tangan dan sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, shalom. Gimana kabarnya? Tidak ada harapan untuk sakit, tidak ada harapan untuk miskin, tidak ada harapan untuk lemah. Semua yang terbaik sebab Christ in me, Christ live in me. Saudaraku, Yesus hidup dalam kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya melanjutkan khotbah tadi malam tentang Mara, saudaraku, dan hari ini tentang Elim. Saya ingat, Bapak Ibu, tolong perhatikan saya, tahun 95 kalau tidak salah, atau 94 akhir atau 95 awal, sebab tahun 94 saya memutuskan lewat panggilan yang Tuhan beri untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Saya tinggalkan bisnis dan usaha yang saat itu saya jalani, dan saudaraku, saya mulai sepenuh waktu, dan kemudian sebagai penginjil saya berkhotbah dari satu tempat ke tempat, satu kota ke kota, satu gereja ke gereja, saudaraku, keliling Indonesia. Nah, saya ingat, saudara, ada satu pengusaha di Jakarta. Dia pengusaha cukup oke lah ya, Bapak Ibu. Dia mengumpulkan keluarga besar, kurang lebih hampir 100 orang saat itu, saudara. Dan dari semua keluarga besarnya itu ada beberapa, bukan hanya ada beberapa banyak dari mereka yang punya posisi-posisi penting, baik di perusahaan multinasional maupun di pemerintahan, dan juga ada dari mereka yang pengusaha-pengusaha yang wira swasta. Dan saudaraku, mereka kumpulkan dan sebagainya. Nah, kemudian saudaraku, kurang lebih 100 orang, dan saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema yang saat itu saya belum begitu memahami sebenarnya, yaitu temanya, saudaraku, kalau hari ini kita mendengar tema itu, rasanya itu udah kita dengar, udah familiar dengan telinga kita. Tapi tahun 94 itu belum begitu familiar, saudaraku, yaitu apa? Bahwa saya untuk menyampaikan dengan satu tema, saudaraku, mempersiapkan diri menuju era globalisasi 2020, saudaraku. Itu berarti 25 atau 26 tahun yang lalu, pengusaha ini, saudaraku, minta saya satu tema. Saya juga belum begitu memahami apa yang dimaksud dengan globalisasi di tahun 2020. Saudaraku, akan ada si Z yang akan lahir setelah tahun 2020 ini akan begini-begini. Itu saya sebenarnya belum begitu memahami waktu itu. Dan saudara, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, ini saya bicara dengan pengusaha-pengusaha, saya khotbah di depan orang-orang, saudaraku, yang lulusan S1, S2, S3 di luar negeri. Dan satu topik yang saya sebenarnya belum paham, apa yang saya harus khotbahkan saat itu. Nah, saudara, kenuntun saya untuk membuka dalam kitab Daniel waktu itu, saudaraku. Saya akan bukakan bagi saudara dalam kitab Daniel. Daniel pasal 12, saudaraku, ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, saudaraku. Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-10-nya dikatakan demikian, saudaraku. Banyak orang akan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Orang-orang bijaksana akan memahaminya. Kita tahu bahwa kita berbicara tentang, saudaraku, dari permulaan akhir zaman. Dan permulaan dari penderitaan itu sudah dimulai. Ini baru permulaan. Sebab saat penderitaan itu datang, saudaraku, saat hari Tuhan itu datang,
saudara dan saya tidak ada di sana. Kenapa? Kita diangkat oleh Tuhan. Katakan amin. Tetapi ini kita sedang masuk dalam era permulaan dari sebuah penderitaan. Ini permulaan zaman, saudaraku. Nah, kitab Daniel, saat itu saya ingat Tuhan menuntun saya karena saya berhari-hari saya bingung. Tuhan, kalau saya suruh khotbah tentang kesembuhan, tentang iman, tentang bagaimana pergaulan muda-mudi. Saat itu saya masih sangat muda, umur saya masih barangkali 25, 26, saudara ya, sekitar segitu. 26 mungkin ya. Nah, saya diminta khotbah di depan pengusaha-pengusaha yang cukup punya nama, saudaraku. Dan juga ada di antara mereka, saudaraku, anak-anak yang satu lagi liburan, sekolah di Amerika, sekolah di Australia, sekolah di Singapura, saudaraku. Nah, sementara saya hanya tamatan SMA, saya tanya sama apa tentang menyongsong era globalisasi 2020, saudaraku. Dan saya nggak kebayang bahwa tahun 2020 ternyata seperti ini, yaitu era digital, era macam-macam dan sebagainya. Saya ingat bahwa Dr. Samuel Pang, dosen IKB, pernah sharing berkata dengan saya bahwa, saudaraku, zaman TV akan segera berlalu. Orang nggak lagi akan nonton televisi. Orang, kenapa? Sebab, saudaraku, ya nanti saya akan sampaikan. Ya, dan itu betul. Hari-hari ini kita akan melihat bahwa sebagai contoh bahwa satu stasiun TV swasta dibuat, saudaraku, dengan modal kurang lebih triliunan, dan yang nonton hanya 1 juta per hari, saudaraku. Bandingkan dengan satu YouTuber, saudaraku, yang modalnya nggak sampai 1 miliar, yang nonton 5 juta per hari. Nah, saudara, kemudian dalam masa 4 bulan ini, ya ini kita udah 2 bulan, kurang lebih 2 bulan, Indonesia memulai kehidupan yang normal, dan gereja libur libur gedung, saudaraku, selama 4 bulan. Saudaraku, mari perhatikan bahwa akan ada sesuatu yang berbeda dalam lifestyle setelah pasca COVID-19 ini. Akan ada, saudaraku, perubahan dalam gaya hidup orang-orang di seluruh dunia. Juga akan ada perubahan dalam bisnis, ada perubahan dalam ibadah. Nah, kembali kepada ayat Daniel tadi, saudaraku, yaitu apa? Tetapi orang-orang yang bijaksana, saudara, ya. Tetapi orang-orang yang bijaksana, yaitu, dan orang-orang yang bijaksana, yaitu umat Allah, dalam versi FAHIH, akan bercahaya seperti cahaya matahari, dan akan membawa banyak orang lain kepada kebenaran. Mereka akan bersinar-sinar seperti bintang untuk selama-lamanya. Ya, saudaraku. Nah, kemudian, saudaraku, masa-masa kini juga dalam Daniel 3:10 dikatakan banyak orang akan dimurnikan dan diuji. Saudara, orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Dikatakan, saudaraku, seperti cahaya cakrawala, cahaya matahari, menuntun banyak orang kepada kebenaran. Berarti, saudara, saat itu saya ingat tahun 94 atau 95 itu di depan para pengusaha dan orang-orang yang punya kedudukan di posisi-posisi yang tinggi di perusahaan multinasional, saya sampaikan bahwa menyongsong masuk era globalisasi, yaitu apa, saudara? Diperlukan manusia roh yang kuat. Dan saudaraku, kenapa? Sebab kita nggak tahu. Waktu itu saya khotbah bicara, kita menengok 25 ke belakang, tahun 95. Kita nggak tahu tahun 2020 akan terjadi apa. Tahun 2020 akan seperti apa. Global seperti apa. Saudaraku, kemudian saya hanya berkata begini, tetapi apapun yang terjadi dengan perubahan zaman, jika Anda orang-orang yang penuh roh, Anda akan punya roh kebijaksanaan, tetap akan bersinar seperti cakrawala, dan akan menuntun banyak orang kepada kebenaran. Katakan yes, amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nanti akan ada perubahan. Baik-baik, saudaraku, bahwa seperti tadi saya katakan, nanti, saudaraku, di tahun akan ada banyak pengurangan tenaga kerja. Saudaraku, kita lihat ya, dulu pertama tol ada di Bandung, saudara, saya ingat sekitar tahun 90, itu tol Padalenyi, saudaraku, Padalarang sampai Cilenyi. Bapak Ibu, semua itu dengan pegawai, artinya Anda masuk
ada pegawai yang menerima Anda keluar, ada pegawai yang menerima. Hari ini sudah hampir berkurang, nggak ada lagi pegawai, saudaraku. Ya, nggak ada lagi gadis tol. Ya, makanya dulu ada iklan apa itu? Iklan sonse, saudara. Sekarang udah nggak ada lagi, saudara. Kemudian Bapak Ibu, dengan sekarang belajar secara online, anak-anak SD, SMP, SMA, kuliah, saudaraku, diperkirakan pasca ini, saudaraku, jumlah guru makin lama makin berkurang, saudaraku. Ya, akan ada namanya pendidikan lewat digital. Artinya ada satu perubahan. Termasuk juga kami, saya sebagai hamba Tuhan harus mulai melihat apa yang Tuhan akan buat dan apa yang akan terjadi, saudaraku. Ya, dengan kondisi seperti ini. Sebagai contoh, saudaraku, ya, waktu saya mulai posting di IG saya bahwa nanti Juli kita akan mulai ibadah gedung, saudaraku. Ada banyak orang, saudaraku, ya, kota lain, dari gereja lain, saudaraku, kemudian DM pribadi, WA pribadi, dan mereka berkata, Pak, seandainya ibadah gedung sudah mulai, saya kehilangan dengan khotbah mesbah keluarga Bapak yang setiap malam. Saudaraku, ada banyak yang berkata begitu. Ini juga menjadi pemikiran saya lakukan ke depan, saudara. Nah, termasuk Bapak Ibu, kota-kota kecil, ya, kota-kota di Jawa Tengah, di Jawa Timur, kota-kota kecil, saudara, Anda harus bersiap-siap. Gereja Tuhan juga harus bersiap-siap. Why? Karena saudaraku, dengan pasca ini dan kemudian akan ada perubahan global dalam hal bisnis, ya, saudaraku, akan terjadi. Pengusaha-pengusaha mungkin, saudaraku, ya, akan memindahkan perusahaan-perusahaannya ke kota-kota kecil dengan taraf hidup yang, dengan biaya hidup dengan kos yang lebih rendah. Atau juga ada orang-orang, saudaraku, yang bisnis secara online, tapi mereka memilih untuk biaya hidup yang rendah. Mereka akan pindah dari kota-kota besar ke kota-kota kecil, saudara. Nah, ini juga ada dalilnya bahwa jemaat BFA yang di kota-kota besar, mungkin ada beberapa yang akan pindah ke kota-kota kecil. Nah, terus apa yang harus kita lakukan, saudara? Nah, gereja-gereja di daerah, BFA di daerah harus mulai menyiapkan ini. Maka seperti kemarin saya katakan, sering saya berkata dalam khotbah-khotbah saya beberapa tahun yang lalu, jika ada jemaat BFA yang mau pindah, saudaraku, ke kota lain karena tugas, karena mungkin tugas sebagai anggota polisi, sebagai anggota tentara, atau sebagai, saudaraku, bekerja di perusahaan swasta, biasanya mereka pamit ke saya, Pak, saya mau pindah ke kota A. Apa yang Bapak mau, tolong mohon doa dan Bapak sarankan apa? Saya selalu berkata begini, yang pertama, kamu harus cari gereja BFA di kota itu. Yang kedua, saudaraku, kalau tidak ada gereja BFA, cari gereja yang kurang lebih sealiran, sesungai dengan gereja BFA. Dan juga, saudaraku, saya juga kemudian menyarankan, tapi Pak, karena waktu itu ada, saudaraku, ya, ada gereja BFA yang, saudaraku, kok beda dengan apa yang Bapak ajarkan. Apa yang harus saya lakukan? Kalau kamu, apa yang diajarkan di BFA di daerah beda dengan apa yang saya ajarkan, kamu berdoa, lebih baik kamu cari. Karena apa? Banyak gereja di luar BFA yang hari ini connect dengan saya, yang mengikuti pengajaran apa yang disampaikan oleh BFA. Oleh karena itu, saudaraku, ini yang statement saya. Jadi Bapak Ibu yang nanti mungkin setelah pasca corona ini akan pindah ke kota-kota kecil, itu juga yang saya sampaikan buat saudara. Yaitu apa? Saudaraku, cari gereja BFA. Dan jika, saudaraku, di situ pengajarannya berbeda dengan apa yang saya ajarkan, Anda berdoa, lebih baik cari gereja lain yang sealiran dengan BFA. Kenapa, saudara? Sebab hari ini masa di mana akan ada masa pemurnian, masa pengujian, seperti kitab Daniel sampaikan. Maka saya akan mulai khotbahkan, saudaraku, ya. Kalau tidak ada gereja BFA di daerah itu, cari gereja yang, saudaraku, sealiran, sesungai dengan gereja BFA. Sebab setelah pasca corona ini akan ada mutasi, ya, saudaraku, perpindahan penduduk dari kota A ke kota B. Akan ada perpindahan penduduk dari kota C ke kota D. Dan juga, saudara, hari ini 4 bulan, Anda bayangkan 4 bulan, jemaat-jemaat, saudaraku, di seluruh Indonesia, mau dari latar belakang gereja apapun, saudaraku, mereka dengan bebas boleh, saudaraku, mendengar khotbah gereja-gereja lain. Artinya, saudaraku, akan terjadi sesuatu yang, coba Anda pikirkan, prediksikan,
Pasca corona kembali pada gedung akan ada sesuatu yang berbeda. Bisnis pun berbeda. Sebentar lagi bukan 4G tapi 5G, saudaraku. Ya, dengan 5G ada jangkauan yang luar biasa. Akan ada satu hal yang berbeda. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa bisnis-bisnis offline mulai ditinggalkan orang. Bisnis online, nggak perlu lagi buka-buka toko, saudaraku, secara online. Tapi satu toko online itu sama bisa dengan 20 toko offline. Mari Anda yang generasi kelahiran tahun 60-an, 70-an seperti saya, kita, saudaraku, minta roh dari Tuhan untuk saudara bisa tetap menang di dalam bisnis, di dalam perubahan dunia yang begitu cepat, saudara. Ya, sebab banyak ahli, saudaraku, sini Harvest. Ya, generasi anak-anak yang kelahiran tahun 2000 ke atas, saudaraku. Harvest tahun berapa lahir? 2009. Saudara, ini akan beda dengan kelahiran, ya, saudaraku, ya, kalau di bawah tahun 2000 generasi apa namanya? X, ya. Ya, kayak revival ini X. Ini generasi Z, saudara. Generasi akhir, generasi Z akan beda. Maka waktu satu kali saya tanya cita-citanya, saudaraku, dia berubah-ubah. Terakhir dia bilang gini, akan mau jadi YouTuber, saudaraku. Nah, saudaraku, pada waktu saya kecil, boleh duduk lagi. Waktu saya kecil, saudaraku, nggak ada orang ditanya gimana cita-citanya. Semuanya akan berkata, mau jadi insinyur, mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi tentara, mau jadi polisi. Nggak ada yang bilang mau jadi YouTubers, nggak ada, saudara. Tapi hari ini Anda menemukan banyak anak-anak yang akan ngomong seperti itu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, dengarkan apa yang saya katakan. Kita sekarang buka. Terus bagaimana kita menyikapi ini? Terus bagaimana jemaat untuk misalkan menghadapi hal seperti ini? Saya buka, saudaraku, dari kitab Keluaran pasal yang ke-15. Keluaran pasal yang ke-15. Ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Maka Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan sepotong kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, saudaraku, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di situ ada, perhatikan baik-baik, 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saya ulangi, saudaraku, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Bapak Ibu, semalam saya khotbah tentang Mara. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai akulah Jehovah Rafa. Akulah Rafael, Allah penyembuh. Akulah Jehovah Rafa. Pertama kali kata Jehovah Rafa atau Rafael, saudaraku, muncul di Alkitab. Ini ada di ayat ini. Kapan peristiwa ini terjadi, saudaraku? Peristiwa ini terjadi setelah mereka keluar dari Mesir. Ingat, Mesir lambang perbudakan dosa. Mesir lambang, saudaraku, penderitaan. Mesir lambang, saudaraku, kehidupan yang lama. Kemudian mereka keluar dari Mesir. Mereka diselamatkan oleh tangan Tuhan yang kuat. Ini berbicara, saudaraku, berkat pertama yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya adalah keselamatan. Nama Yesus artinya yang pertama adalah keselamatan, saudaraku. Nah, itu kan saat
Paskah, Passover. Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, keluar dari Mesir, saudaraku. Keluar dari Mesir, Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Nah, kemudian saudaraku, beberapa hari saudaraku, mereka berjalan, saudara. Ini belum sampai ke Gunung Sinai, saudara. Belum ada pengajaran, belum ada hukum Taurat yang turun. Mereka baru keluar dari Laut Teberau, ya saudaraku, dan mereka melihat bagaimana kemudian Mesir, Firaun dan Mesir ditenggelamkan oleh Laut Teberau. Ingat, kisah ini adalah setelah mereka keluar dari Laut Teberau. Dan Firaun dan Mesir juga sama-sama ikut masuk ke Laut Teberau. Dan kemudian saat Musa dan Israel keluar dari Laut Teberau, saudaraku, Laut Merah atau Laut Teberau itu, saudaraku, kemudian kembali bersatu sehingga Firaun dan seluruh Mesir ditenggelamkan di laut itu. Ini berbicara, saudaraku, waktu kita keluar dari Mesir, kita dibaptis. Waktu kita keluar dari Mesir, kita percaya Yesus, kita diselamatkan. Ingat, perjanjian lama adalah bayang-bayang dari perjanjian baru. Kemudian saat kita masuk Laut Teberau, ini berbicara tentang, saudaraku, bayang-bayang daripada baptisan di dalam perjanjian baru, saudaraku. Sehingga pada waktu Anda masuk, Mesir pun juga ikut masuk ke situ, saudaraku. Apa itu Mesir? Tabiat dosa kita, manusia lama kita, termasuk, saudaraku, semua yang bau-bau dosa itu ikut masuk sama-sama di Laut Teberau, ikut masuk sama-sama di kolam baptisan. Begitu Anda keluar dari Teberau, Anda keluar dari kolam baptisan, Mesir ditenggelamkan di sana. Yaitu ini berbicara, hidupmu yang lama sudah mati, engkau punya hidup yang baru. Katakan yes, amin. Maka firman Tuhan berkata, barang siapa percaya dan dibaptis, engkau akan diselamatkan. Percaya itu adalah iman, dibaptis adalah perbuatan iman kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah mereka keluar dari baptisan Teberau, saudaraku, apa yang terjadi? Mereka tiba di tempat yang bernama Mara. Pertama kali Allah mengenalkan dirinya sebagai Aku Jehovah Rafa itu di tempat yang bernama Mara. Singkat cerita, saya mau sampaikan begini, saudaraku. Berarti berkat yang kedua setelah keselamatan yang Tuhan mau berikan kepada saudara dan saya adalah kesehatan ilahi. Amin. Saudaraku, ya, berkat pertama adalah keselamatan, kemudian berkat yang kedua adalah kesehatan ilahi. Maka supaya Anda mengalami kesehatan ilahi, kalau saya berbicara kesehatan ilahi, bukan hanya kesehatan fisik saja, itu ya nomor satu, saudaraku, tapi juga ini berbicara kesehatan bisnis, ya, kesehatan masa depan, kesehatan finansial, kesehatan keuangan kita. Saudaraku, itu yang Tuhan janjikan. Ya. Maka arti nama Yesus keselamatan, kesehatan, kemenangan, apalagi pembebasan, dan yang terakhir kemakmuran. Nah, saudara, bagaimana supaya kita bisa mengalami kesehatan ilahi, saudara? Ya, Tuhan berkata tadi, ya, saudaraku, Aku Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Tuhan mengenalkan dirinya sebagai Allah penyembuh itu di tempat Mara alias pahit. Berarti ada hubungan antara, saudaraku, penyakit dengan kepahitan. Seperti semalam saya katakan, sebuah riset yang dilakukan, saudaraku, oleh para ahli. Saya pernah membaca sebuah artikel, penyakit itu datang secara genetika kurang lebih 15%, saudaraku. Ya, genetika 15%, keturunan. 10% itu, saudaraku, penyakit karena faktor makanan. Anda nggak bisa jaga makan dengan baik, faktor makanan akan menurunkan, berpotensi 10%. Tapi 75% penyakit, saudaraku, datang karena hati yang pahit, hati yang benci, hati yang khawatir, hati yang takut, saudaraku. Ingat, saya sudah khotbahkan dalam kitab Amsal, orang yang khawatir, saudaraku, akhirnya depresi. Ada namanya spirit of heaviness, putus asa. Nah, jadi bicara hati, maka Amsal berkata, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Amin. Nah, saudaraku, kemudian kita
kita teruskan. Setelah mereka Tuhan berbicara mengenalkan diri tentang akulah Tuhan penyembuhmu. Itu di saudaraku, ya ini berbicara apa? Tuhan mau memberkati saudara bukan hanya sekedar diselamatkan, ya, tapi juga Tuhan memberkati Anda dengan kesehatan ilahi. Bukan hanya kesembuhan fisik, tapi juga kesembuhan kehidupan, kesembuhan keuangan, kesembuhan pekerjaan kita, dan juga kesembuhan masa depan kita. Bagaimana supaya kita mengalami kesehatan ilahi dalam segala bidang? Ayat yang ke-27 menjelaskan luar biasa bagi kita. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudaraku, setelah mengalami perjalanan padang gurun, kemudian Tuhan berkata, akulah Tuhan penyembuhmu. Tuhan menuntun mereka di satu tempat yang bernama Elim. Katakan dengan saya, Elim. Ada apa di Elim? Ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Dan mereka kemudian beristirahat di bawah 70 pohon kurma dan di tepi 12 mata air, saudaraku. Ini berbicara apa? 12 mata air dan 70 pohon kurma berbicara tentang kesegaran baru, berbicara tentang kemenangan, berbicara tentang kelimpahan, berbicara tentang keberhasilan, berbicara tentang apa, saudaraku? Fresh, saudaraku. Anda disegarkan. Saudaraku, perjalanan hidup saudara tanpa Anda minum dari mata air Elim, tanpa Anda makan buah kurma dari 70 pohon kurma, saudaraku akan lemah. Ingat baik-baik, waktu di padang gurun Anda makan kurma, kekuatan yang baru muncul. Saya ingat, saudaraku, kalau kita naik bus dari Mesir menuju Israel, guide lokal itu ngasih kita, saudaraku, ya, walaupun itu promosi juga untuk dia jual kurma. Tapi saudaraku, waktu dia ngasih, dia berkata begini, waktu kamu makan kurma ini, kamu akan dapat kekuatan baru. Sebenarnya enggak juga, karena kita kan naik bus, saudaraku, kecuali kalau kita jalan. Tapi betul, waktu Anda berjalan, Anda lelah, Anda capek, Anda perlu namanya air, mata air kesejukan dan kurma yang mendatangkan kekuatan. Katakan amin. Nah, saudaraku, lalu mereka berkemah di sana. Semua itu melukiskan sebuah perjalanan hidup kita, bahwa saudara dan saudaraku, ya, setiap hari Anda bekerja, setiap hari Anda bisnis, terlebih di era globalisasi ini, saudaraku, globalisasi ini, Anda perlu bersandar dan beristirahat di, saudaraku, salah satu dari mata air tersebut. Dan Anda perlu, saudaraku, berteduh atau bernaung di bawah salah satu dari 70 pohon kurma itu, saudara. Kenapa kok 12 mata air? Kenapa kok 70 pohon kurma, saudaraku? Apakah ini, saudaraku, tebak-tebakan? Saya mau kasih tahu, saudaraku, biarlah, ya, apa namanya, saudaraku, kita belajar biarlah Alkitab menerjemahkan firman Alkitab yang lain. Firman Tuhan ini diterjemahkan oleh firman Tuhan yang lain. Mengapa angka 12 dan mengapa 70 pohon kurma? Saudaraku, 12 ini menggambarkan 12 rasul, saudaraku. Dan 70 pohon kurma ini melambangkan, saudaraku, 70 murid yang Yesus pilih, saudaraku. Ya, kita buka, saudaraku, dalam Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9, saudaraku. Ya, mana Lukas pasal 9? Oke, siap. Sabar ya. Orang sabar diapain, Bos? Saya Tuhan. Oke. Lukas pasal yang ke-9. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Yesus mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Saya ulangi lagi. Yesus mengutus 12 murid ini untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Saudara, ya, ingat baik-baik. Yesus memberikan tenaga dan kuasa, mengutus ke-12 murid dan memberikan satu tugas, beritakan kerajaan Allah.
saudara. Bukan beritakan yang lain, beritakan kerajaan Allah. Saudaraku, apa hubungannya 12 mata air, 12 murid? Lukas pasal 10, saudaraku, ya. Lukas pasal 10. Saya akan baca untuk saudara ya. Lukas pasal 10. Yesus memanggil 70 murid, saudaraku. 70 murid yang lain di luar 12. Dan apa yang Yesus katakan, saudaraku? Firman Tuhan katakan dalam Lukas pasal yang ke-10, dikatakan demikian, saudaraku, ya. Masuklah ke dalam kota, jika kamu diterima makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, sembuhkan orang sakit, dan katakan kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu, sudah dekat padamu. Kerajaan Allah sudah dekat padamu. 12 murid, Tuhan suruh tadi apa, saudaraku? 12 murid, 12 rasul. Tuhan diberikan kuasa dan tenaga untuk apa, saudaraku? Menguasai setan, menyembuhkan penyakit-penyakit. Menguasai setan, menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan kemudian, saudaraku, sembuhkan orang. Dan kemudian Yesus berkata, beritakan kerajaan Allah. Bapak Ibu, dari sini saya bisa menjabarkan buat saudara. 12 mata air dan 70 pohon kurma adalah tempat di mana saudara dan saya harus istirahat. Tempat di mana Bapak Ibu saudaraku, di dalam keadaan ya globalisasi yang seperti ini. Seperti yang saya katakan, saya awali dengan tahun 94 atau 95 saya khotbah dengan tema menuju era globalisasi tahun 2020. Walaupun saya saat itu belum paham, tetapi sekarang saya mengerti, saya hanya khotbah waktu itu dari kitab Daniel. Akan ada, saudaraku, masa pemurnian, pengujian. Tetapi orang-orang yang bijaksana, yang akan bercaklau, akan bersinar seperti matahari, akan menuntun banyak orang ke dalam kebenaran. Nah, siapa orang-orang bijaksana yang akan bersinar seperti matahari dan yang akan menuntun banyak orang ke dalam kebenaran? Itulah 12 mata air dan 70 pohon kurma. Yang beritanya adalah memberitakan kerajaan Allah. Saudaraku, satu kali ada sebuah percakapan. Orang-orang Yahudi bertanya atas dasar pertanyaan orang-orang Yahudi. Masih juga di Lukas pasal 10, saudaraku. Dikatakan, kapan kerajaan Allah itu datang? Yesus berkata, kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Yesus sedang menunjuk dirinya sendiri. Dan saudaraku, Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal apa? Kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan kebenaran, damai sejahtera, sukacita itu, saudaraku, oleh Roh Kudus. Jadi saudaraku, semboyan hidup bagi Kristus sudah nggak berlaku, saudaraku, untuk kerajaan Allah yang Yesus beritakan. Tapi saudaraku, Kristus yang hidup di dalam kita, yang mengerjakan semuanya. Inilah yang dimaksud 12 mata air dan 70 pohon kurma. Kemudian kitab Korintus berkata, kerajaan Allah bukan soal kata-kata, tapi kerajaan Allah adalah soal kuasa, soal demonstrasi kuasa. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, dalam 3,5 tahun Yesus pelayanan, Yesus mengajar hanya beberapa, saudaraku, persen saja. Tapi selebihnya dia pergi dari desa ke desa, kota ke kota, kampung ke kampung. Untuk apa, saudaraku? Berbuat baik dan menyembuhkan orang sakit. Saudaraku, mujizat itulah yang Yesus buat. Kerajaan Allah bukan soal permainan kata-kata. Kerajaan Allah bukan soal, saudaraku, Anda bisa berkata-kata, ya, bukan permainan kata-kata seperti motivator, tapi kerajaan Allah itu soal power, soal kuasa. Nah, oleh karena itu, jika Anda mau mengalami kehidupan yang penuh dengan kesehatan ilahi di dalam segala hal, bukan hanya fisik, tapi juga
pekerjaan, tapi juga bisnis, saudaraku. Dengar apa yang saya katakan. Anda mesti duduk, saudaraku. Anda mesti duduk di salah satu mata air elit. Anda mesti bergaul dengan salah satu dari 70 pohon kurma. Yang beritanya, India, Yesus berkata, memberikan kuasa dan tenaga kepada mereka, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, Matius 10 ayat 7-8, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Lukas 10 ayat 1, saudaraku. Yesus berkata, Lukas 10 ayat 9, sembuhkan orang sakit yang ada di situ, katakan kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Dengan kata lain, Yesus mengurapi 12 rasul dan 70 murid-murid ini untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan berita Injil kerajaan surga. Yesus, saudaraku, ingat dikatakan gini, sembuhkan orang sakit, tahirkan orang kusta, bangkitkan orang yang mati rohaninya, mati jasmaninya, bangkitkan orang yang bisnisnya mati, yang rumah tangganya mati, yang kehidupannya mati, dan usirlah setan-setan. Anda tahu bahwa perbuatan setan mengakibatkan seseorang bisa bongkok. Perbuatan setan bisa membuat orang bisa miskin. Perbuatan setan bisa membuat orang, saudaraku, ada kutuk yang terus berlangsung di dalam diri beberapa orang. Maka Yesus memberikan otoritas kuasa kepada 12 murid dan 70 murid yang lain dengan otoritas sembuhkan orang sakit. Kemudian, saudaraku, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, dan usirlah setan-setan. Yesus nggak mengutus 12 murid dan 70 murid, saudaraku, untuk berdebat tentang dogmatika, untuk berdebat tentang teologi. Tapi Yesus menyampaikan ini, dan kemudian berita yang Yesus sampaikan kepada 12 rasul dan 70 murid yaitu sama. Yaitu apa? Beritakanlah kerajaan Allah. Beritakanlah kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Pada waktu orang Farisi, orang Yahudi tanya, Yesus berkata, kapan kerajaan Allah datang? Kata mereka, Yesus berkata, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Yaitu apa, saudaraku? Ini berbicara tentang Yesus. Berarti berita yang membuat Anda disegarkan seperti duduk di 12 mata air dan 70 pohon kurma adalah berita tentang Injil Yesus Kristus. Berita tentang kerajaan Allah yang terdiri bukan soal makanan, bukan soal minuman, bukan apa yang ini nggak boleh dimakan, ini nggak boleh dimakan, ini begini, juga bukan soal perdebatan kata-kata, teologi. No. Tapi soal kuasa, soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya oleh Roh Kudus, saudaraku, Kristus hidup di dalam Anda, mengeluarkan orang baik akan mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraannya yang baik, saudaraku. Katakan amin, haleluya. Nah, menyikapi itu, saudaraku, untuk Anda dan saya bisa bertahan di era globalisasi yang semakin, saudaraku, lahirnya generasi Z, ya, seperti tadi saya katakan bahwa, ya, satu contoh bahwa, saudaraku, net TV yang dibangun dengan triliunan rupiah, saudaraku, ya, hanya mendapatkan penonton kurang lebih hanya 1 juta per hari. Sementara TV itu, saudaraku, ya, itu 5 juta dengan peralatan yang hanya nggak sampai 1 miliar. Saudaraku, TV di rumah saudara, Anda yang sedang beli TV, nanti lihat, saudaraku, bagi generasi Harvest di tahun 2030, saudaraku, itu mereka akan berkata, ini kayak generasi zaman purba. Betul, saudaraku. Nah, termasuk Bapak Ibu, saya sedang memikirkan juga apa yang saya lakukan setelah kita kembali kehidupan normal. Ya, ternyata oke, saya nggak akan sampaikan dulu. Tapi ada banyak hal, dan itu dia, kalau Anda nggak dipimpin oleh Roh Kudus,
Anda akan mengalami eliminasi. Sebab ini masa pemurnian, masa pengujian, saudaraku. Kitab Daniel berkata, tetapi orang bijaksana. Siapa orang bijaksana? Yang memberitakan kerajaan Allah. Siapa kerajaan Allah? Injil Yesus Kristus. Yesus center, bukan aku center. Bukan saya hidup bagi Kristus, tapi Kristus hidup di dalam saya. Bukan saya hidup bagi Kristus, tapi Kristus yang hidup di dalam saya. Yesus yang mengerjakan semuanya. Roma berkata, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, dan kepada Dia. Dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, dan kepada Dia. Segala pujian, hormat, kemuliaan, ucapan syukur. Katakan amin. Oke. Dengan kata lain, saudaraku, pertanyaannya untuk direnungkan. Pertanyaan untuk saudara dan saya renungkan, di manakah Anda dan saya hari ini duduk? Apakah saudara duduk dekat mata air yang memberi kesegaran, kekuatan, semangat yang baru? Atau Anda duduk, apakah Anda juga duduk di bawah pohon kurma yang memberi energi? Atau sebaliknya, Anda duduk di dekat mata air yang membuat saudara ketakutan, yang membuat saudaraku mengalami tekanan, dan yang disampaikan bukan Injil kerajaan Allah. Pertanyaan yang saudara dan saya renungkan, supaya saudara atau Anda bukan, saudaraku, apakah Anda duduk di bawah pohon kurma yang memberi energi, terkhusus menghadapi suasana pandemi seperti ini? Apakah Anda ada di dekat mata air yang memberikan kesegaran, dan Anda duduk di bawah pohon kurma yang memberi energi, kekuatan untuk Anda menjalani kehidupan di masa-masa yang semakin hari dunia ini semakin jahat, saudaraku. Di masa-masa sulit seperti ini, di manakah saudara duduk? Haleluya. Saran saya, supaya saudara memperoleh kesegaran dan kesehatan ilahi, roh, jiwa, tubuh, dan Anda mempunyai kehidupan di dalam kesehatan, di dalam bisnis, dalam keuangan, dalam pekerjaan, maka duduklah di salah satu mata air yang memberikan tuntunan firman yang murni, yaitu kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Yesus. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Yang diberitakan hanya Yesus. Yang diberitakan semua berpusat apa yang Yesus lakukan, bukan apa yang kita lakukan. Dan yang kedua, saudaraku, yang kedua, ini berbicara apa? Duduklah dekat mata air. Salah satu dari 12 rasul tadi. Di mana sekarang saudara duduk? Yang menyampaikan kabar baik, yang menyampaikan Injil kerajaan Allah. Dan saudara duduklah di bawah pohon kurma. Ini bicara dengan siapa kita bergaul. Bergaullah dengan orang-orang yang berkarakter murid, saudaraku. Berkarakter murid, yang beritanya sekali lagi bukan apa yang kita buat, tapi apa yang Yesus buat. Gereja BFA, saya katakan buat saudara, gereja BFA Yesus Center, bukan manusia center. Saya tidak membawa Anda kepada manusia saya. Saya tidak membawa saudara kepada karisma saya. Saya membawa Anda kepada Yesus. Kalau Anda punya prinsip hidup bagi Kristus, kalaupun Anda berhasil menurut kacamata Anda, akan ada kebanggaan kebanggaan diri yang cenderung adalah menyombongkan diri sendiri. Dan kabar buruknya, Anda tidak akan pernah cukup baik untuk bisa melakukan standar yang hukum Taurat katakan, saudaraku. Tetapi jika saudaraku, Anda punya prinsip Yesus yang hidup di dalam saya, Anda akan melihat dari kerajaan Allah ini akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari kerajaan Allah yang ada di dalam dirimu, Christ in you, akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi, lambaikan tangannya jika Anda merindukan hidup dalam kemenangan dan kesehatan ilahi untuk seluruh aspek kehidupanmu. Duduklah
hari ini di salah satu mata air dan 70 pohon kurma, pastikan Anda dan berita yang Anda dengar, berita yang Anda dengar dari khotbah-khotbah gereja, berita yang Anda dengar dari berita yang Anda dengar dari hamba-hamba Tuhan adalah berita kerajaan Allah. Maka tadi saya katakan, saudaraku, satu kali ada jemaat yang mau pindah keluar kota, saya bilang begini, kota mana? Kota A. Ada BFA? Tidak ada. Carilah gereja yang sealiran, yang sesungai, dan pengajarannya, visinya kurang lebih sama dengan BFA. Kalau ada gereja BFA, saya sarankan Anda di situ. Tetapi jika gereja BFA di kota di mana Anda tinggal tidak menyampaikan seperti yang saya sampaikan, Anda berdoa, lebih baik Anda cari ke yang sevisi dengan apa yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa dan kita siapkan perjamuan kudus. Mari siapkan perjamuan kudus, semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami diberkati dengan firman Tuhan. Angkat roti dengan tangan kananmu. Ini adalah sakramen kudus. Ini adalah tubuh dan darah Tuhan. Waktu kita makan dan minum cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Ya, amin. Ambil dan makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Amin. Yang percaya, ambil dan minum dalam nama Yesus. Terima kasih untuk ibadah minggu yang luar biasa. Kami mau ada di Elim untuk beristirahat, menerima kesegaran, menerima kekuatan. Satu minggu Anda bekerja, satu minggu ada bisnis. Saat hari Minggu, Anda harus duduk di sebuah pelayanan sebuah gereja di mana ada salah satu dari 12 mata air dan ada pohon kurma yang memberi energi, mata air yang memberi kesegaran untuk Anda terus bertahan, Anda terus kuat dan menjadi pemenang di dalam kehidupan. Pertanyaan saya yang perlu Anda renungkan, termasuk bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, di manakah hari ini Anda duduk? Di manakah hari ini Anda bersandar? Apakah di bawah pohon kurma yang memberikan energi, atau di bawah pohon lain, atau di dekat 12 mata air yang beritanya seperti yang Yesus katakan, beritakanlah kerajaan Allah. Beritakanlah kerajaan Allah, yaitu beritakan Yesus sendiri. Yesus center, bukan manusia center. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami diberkati dengan firman-Mu, kami sudah perjamuan kudus. Urapi semua kami, dan kami terima berkat-Mu, dan sebentar kami akan membawa persembahan kami. Berkati semua tangan yang memberi, yang menabur, yang mengembalikan perpuluhannya. Tuhan berkati buka tingkap langit, yang membuat persembahan syukurnya. Tuhan berkati. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, berkata amin. Baik, saudara, khotbah saya tadi sudah ada di buku kumpulan khotbah saya yang pertama, mungkin 3 tahun yang lalu, di halaman yang pertama, saudaraku. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan khotbah buku tadi, nggak tahu masih ada atau tidak, dan kita belum cetak ulang buku kuning yang berjudul Rema Supernatural Flourishing. Berarti ini buku tahun 2018 atau 2017. Baik, pengumuman yang kedua, saudara. Pengumuman yang kedua, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara yang semua dilakukan lewat transfer. Dan saudaraku, bagi Bapak Ibu yang mau membawa persembahan setiap hari Kamis dan hari Minggu, saya selalu umumkan nomor rekening yang bisa Anda transfer, yaitu Bank BCA 282, rekening BCA, ulangi, 282 136 8563 282
1368563 282-136-8563 atas nama Agung Takaryana dan Bendahara Jatnika Oki Suwanda. Nanti malam saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan, sambungan dari apa yang saya sampaikan malam ini, dan saya akan berdoa juga untuk orang-orang yang sakit. Sekali lagi saudaraku, berarti 4 bulan gereja libur ibadah gedung. Setelah normal akan ada perubahan yang luar biasa. Akan ada perpindahan penduduk dari satu kota ke kota. Bahkan juga akan ada perpindahan jemaat dari satu gereja ke gereja. Saya percaya gereja yang memberitakan kerajaan Allah seperti Elim, 12 mata air dan 70 pohon kurma. Gereja seperti ini yang akan dicari oleh banyak orang. Maka saran saya, seluruh BFA dimanapun berada, jadilah salah satu dari 12 mata air, 70 pohon kurma, yang berita yang disampaikan hanya kerajaan Allah. Sembuhkan orang sakit, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan, bukan berita yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terima doa berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan wajahnya, serta mengaruniakan kepadamu kasih karunia, damai sejahtera untuk selama-lamanya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus, menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin. Thank you.